Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. teman-teman, kita mulai saja ya perkuliahan hari ini. Nanti sambil menunggu teman yang lain untuk bisa masuk Zoom. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga diberikan kemudahan dan kepahaman dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, selesai. Minta tolong kameranya di-on-kan dulu karena Bu Santi mau screenshot dulu untuk bukti kehadiran. Silahkan semuanya dibuka dulu kameranya. Hengki, Inayah, Jaya, Husni, silahkan. Hengki, diaktifkan dulu kameranya sebentar. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang materi apa, teman-teman? Perawatan menjelang Jenazah. duka dan perawatan jenazah. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini, materi sudah Bu Santi upload di Skalsa. Nanti silahkan di download masing-masing. Dan jangan lupa kalian juga mengisi presensi kehadiran di Skalsa ya. Bu Santi izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Sudah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang perawatan menjelang ajal, berduka, dan perawatan jenazah. Nah, kita belajar dulu dari yang pertama adalah perawatan menjelang ajal, di mana definisinya menurut Hicks yaitu sebagai suatu istilah yang digunakan dalam penyebutan perawatan pasien dan keluarga dari aspek klinis sampai sistem dukungan saat pasien menghadapi kematian. Nah, perawatan menjelang ajal ini adalah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan membantu mengatasi berbagai masalah penderitaan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual pada pasien yang tidak lagi responsif terhadap tindakan kuratif atau pengobatan. Nah, tujuannya perawatan di akhir kehidupan pasien, khususnya pasien terminal, adalah memberikan perawatan yang memfasilitasi pasien agar dapat meninggal dengan damai dan bermartabat. Prinsipnya adalah peaceful end of life theory, yaitu meningkatkan kualitas hidup klien sebelum akhirnya meninggal dengan kualitas dan iman yang baik. Nah, konsep utamanya menurut Rizal, yaitu teori peace end of life theory ini adalah pada akhir hayatnya pasien itu merasakan kenyamanan. Nah, di sini yang paling penting peran perawat dalam memberikan dukungan psikologi seperti dapat membantu pasien dalam mengendalikan perasaan negatif dan meningkatkan perasaan positif selama proses menuju kematian. Nah, pasien ini juga dibantu untuk mempertahankan kepuasan terhadap kemampuan dan mempersiapkan diri menuju kematian. Kemudian standar operasional prosedur atau SOP pada pasien menjelang ajal. Yang pertama, pengertian menjelang ajal atau dying merupakan kondisi ketika seorang semakin mendekati kematiannya.
Kematian adalah kondisi ketika fungsi jantung dan paru serta kerja otak berhenti secara permanen. Tujuannya memberikan rasa puas secara jasmani dan rohani kepada pasien dengan kondisi terminal, memberikan rasa nyaman dan bebas nyeri pada pasien dengan kondisi terminal, memberikan rasa ikhlas dan tabah kepada keluarga pasien dengan kondisi terminal. Kebijakannya mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang di akhir kehidupannya. Yang kedua, perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarah pada semua aspek pelayanan di akhir kehidupannya. Nah, ini prosedur tindakan yang perlu diperhatikan dalam memberikan asuhan, ya. Yang pertama, melakukan asesmen tanda klinis menjelang kematian. Kita lihat dulu tanda-tanda kematian dari pemeriksaan objektif, ya. Tonus otot menurun, dilihat dengan gerakan ekstremitas berangsur-angsur menghilang, khususnya pada kaki dan ujung kaki. Kemudian sulit berbicara, tubuh semakin lemah, aktivitas saluran pencernaan menurun, sehingga perut membuncit, otot rahang dan muka itu mengendur, rahang bawah cenderung turun, tidak bisa menelan atau sulit menelan, refleks gerakan itu menurun, dan mata sedikit terbuka. Kedua, sirkulasi melemah. Nah, suhu tubuh pasien ini tinggi, tetapi kaki, tangan, dan ujung hidung terasa dingin serta lembab. Kulit ekstremitas dan ujung hidung tampak kebiruan, ya. Tanda sianosis atau kurangnya oksigen, ya. Kemudian kelabu dan pucat. Denyut nadi tidak beraturan, kadang lemah, kadang kuat. Tekanan darah menurun, peredaran darah menurun, dan peredaran darah perifer ini berhenti. Kegagalan fungsi sensori, sensasi nyeri menurun atau hilang, pandangan mata kabur dan berkabut, kemampuan indera berangsur-angsur menurun, sensasi di kulit, misalnya panas, dingin, dan tajam itu menurun. Kemudian penurunan atau kegagalan fungsi pernafasan. Pernafasan terjadi Heinz-Stokes atau bunyi nafas terdengar kasar, bahkan sampai dengan bunyinya seperti orang ngorok, begitu ya, keras. Pernafasan tidak teratur dan berlangsung melalui mulut. 2. Memenuhi kebutuhan spiritual, menginformasikan ke keluarga terkait kondisi pasien, pendampingan keagamaan oleh petugas bina rohani kepada pasien dengan kondisi terminal, memberikan kesempatan pada keluarga untuk memberikan tuntunan menjelang ajal sesuai agamanya. Nah, ini penting sekali, karena kita sebagai seorang muslim, dan saya yakin dengan agama yang lain juga, itu sangat membutuhkan tuntunan, ya, kerohanian di masa-masa terminal atau menjelang ajal. Nah, makanya yang kemarin sedih itu pada saat terjadi awal-awal wabah corona, ya, karena saat pasien sedang berada di kondisi terminal, ya, di ruang ICU, keluarga itu sama sekali tidak boleh masuk. Jadi hanya ditunggui oleh perawat, begitu ya. Memenuhi kebutuhan jasmani pasien, perawat melakukan evaluasi vital sign atau tanda-tanda vital pada pasien, membantu pasien mendapatkan posisi yang nyaman dalam berbaring, memberikan obat-obat anti nyeri, melakukan perawatan personal higien, dan memenuhi kebutuhan nutrisi melalui NGT atau cairan infus. Unit yang terkait yang bekerja adalah dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP, atau dokter jaga, perawat, dan petugas bina rohani. Petugas bina rohani itu pemuka agama sesuai dengan agama pasien, gitu ya, bila diperlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah berduka. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehidupan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kehilangan, ya, di mana Nanda merumuskan ada 2 jenis tipe berduka, yaitu berduka diantisipasi dan berduka disfungsional.
Kemudian tahapan proses berduka, salah satunya teori Kubler, yaitu Ross dalam Douglas yang mengidentifikasi 5 tahapan dari proses berduka. Yang pertama adalah denial atau penolakan, gitu ya. Nah, ditandai dengan merasa tidak percaya bahwa orang terdekatnya atau keluarganya itu telah meninggal, gitu ya. Kemudian anger atau marah, ya. Biasanya disertai dengan rasa penyesalan, gitu ya. Kenapa si A misalnya, si A meninggal, gitu. Kenapa si B meninggal, gitu. Bagaimana proses perawatannya, bagaimana peran keluarga, kenapa bisa meninggal, gitu. Nah, jadi kemarahan. Ketiga adalah bargaining, proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar ini biasanya ditandai dengan mengatakan begini, kenapa si A meninggal, yang diambil si A, kenapa tidak dirinya sendiri saja yang diambil oleh Tuhan, begitu. Kemudian depression, yaitu kondisi depresi. Kondisi depresi ini biasanya belum bisa menerima sudah bisa menerima kenyataan bahwa anggota keluarga meninggal, tetapi dia itu belum bisa pada tahap melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Masih dalam proses menerima, begitu. Dan setiap hari dia masih merenungi bahwa anggota keluarganya itu sudah meninggal, gitu ya. Dan yang kelima adalah acceptance atau proses menerima. Nah, proses menerima ini ditandai dengan kata-kata biasanya itu yang terbaik buat dia, karena dia sakit sudah 1 tahun misalnya, akan lebih baik kalau dia meninggal karena sakitnya sudah berakhir, karena Tuhan sayang sama dia, begitu misalnya. Kemudian menurut Chor dalam Douglas, teori Kubler-Ross tersebut menyerupai mekanisme pertahanan diri yang terlalu linier, kaku, dan pasif untuk digunakan dalam proses kesedihan dan berduka akibat kematian. Standar operasional prosedur melatih mengenal berduka dan kehilangan. Yang pertama, melatih mengenal berduka dan kehilangan adalah tindakan mandiri perawat yang mana dilakukan untuk mengajarkan klien mengenal tentang berduka, kehilangan, serta cara untuk mengatasinya. Jadi pada saat misalnya ada keluarga yang meninggal, gitu ya, ada pasien yang meninggal, kemudian keluarganya itu menolak dengan menangis secara kencang, begitu ya, dan teriak-teriak, perawat itu jangan marah-marah, tapi menenangkan. Sabar ya, Bu. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk keluarga itu menerima. Tujuan dilakukan asuhan pada kejadian berduka adalah membantu klien memahami kehilangan dan berduka yang dialaminya, membantu klien menyebutkan cara-cara untuk mengatasinya, membantu klien dalam membatasi faktor pendukungnya. Nah, kemudian prosedur persiapan alat dan bahan, mempersiapkan tempat yang aman dan tenang, meja dan kursi, kertas kosong dan alat tulis, form catatan perkembangan terintegrasi dan bolpen, form nursing order atau resep keperawatan jika klien bisa membaca, dan form logbook untuk harian. Klien membuat kontrak pertemuan dengan klien, menjamin pemenuhan privasi klien hanya perawat dan pasien saja atau klien saja. Pelaksanaan tindakannya adalah fase orientasi, memberikan salam, memperkenalkan nama perawat dan panggilan, dan menjelaskan saat ini yang akan membantu klien. Ya, jadi informasikan, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Prasanti, perawat yang bertugas pada shift pagi hari ini. Di sini saya akan membantu Ibu, misalnya. Yang ketiga, menanyakan nama klien, umur klien, dan nomor registrasi jika perlu, atau lihat pada gelang yang dipakai klien.
Menjelaskan tujuan pertemuan, yaitu melatih mengenal halusinasi yang dialami bila mengalami halusinasi ya. Mengevaluasi tanda dan gejala kehilangan dan berduka yang dialami. Kemudian, jika pasien pernah ditemui perawat, gunakan data subjektif dan objektif untuk mengevaluasi dengan mengidentifikasi ada perasaan tentang kehilangan dan berduka, ansietas bertambah atau efek labil, ansietas itu kecemasan ya, rentang perhatian itu terbatas, hipersensitivitas terhadap stimulus normal, jadi sangat mudah sensitif menghadapi suatu hal, tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik karena pikirannya masih sedih, disorientasi. Nah, disorientasi itu bisa tempat dan waktu ya. Kayak orang linglung gitu. Pagi dikira sore ya. Kemudian lupa makan gitu ya. Lupa tempat lagi di mana. Karena banyak kacau pikiran. Kekacauan alur pikir, kemudian pikiran cepat berubah-ubah, berusaha melukai diri sendiri dan orang lain. Ini kalau yang stresnya tingkat berat ya. Melakukan kontrak ulang tentang topik latihan yang akan diberikan, lama waktu dan tempat latihan, memberikan kesempatan klien untuk buang air kecil atau minum air sebelum latihan. Fase kerja menjelaskan selama latihan, klien mendengarkan perawat, dan ada kesempatan tersendiri di akhir jika ada yang ditanyakan. Menjelaskan pada klien, pengertian mengenal berduka dan kehilangan, kegiatan yang dilakukan untuk menggali kegiatan yang dapat menambah wawasan tentang proses berduka dan kehilangan, serta cara untuk mengatasinya. Tujuan mengenal berduka dan kehilangan, yaitu klien mampu memahami serta menyebutkan cara untuk mengatasi selama berada di rumah sakit maupun di rumah, sehingga diharapkan intensitas ketegangan pikiran dan perasaannya berkurang. Alat dan bahan yang diperlukan dalam mengontrol halusinasi bila mengalami ya tidak membutuhkan alat. Kemudian jelaskan langkah latihan memahami kehilangan dan berduka, identifikasi bersama dengan klien cara atau tindakan yang diharapkan untuk mengatasi perasaan, untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, berdiskusi mengenai kondisi pasien saat ini, kondisi pikiran, perasaan, fisik, sosial, spiritual sebelum atau sesudah mengalami peristiwa kehilangan, serta hubungan antara kondisi saat ini dengan peristiwa kehilangan yang terjadi. Jadi tanyakan, bagaimana Bu? Yang dipikirkan sekarang apa? Gitu ya. Perasaan Ibu bagaimana? Sudah makan atau belum? Sudah mandi atau belum? Itu berhubungan dengan fisik. Kemudian sosial, bagaimana Ibu? Sudah kemarin di kamar terus atau sudah mulai keluar rumah misalnya? Ngobrol dengan tetangga misalnya ya. Terus spiritual sebelum dan sesudah mengalami peristiwa kehilangan. Spiritual lekat hubungannya dengan kegiatan keagamaan, misalnya sholat, mengaji, ya. Berdiskusi cara mengatasi berduka yang dialami, baik cara verbal, mengungkapkan perasaan, secara fisik, ya, memberi kesempatan aktivitas fisik, sosial, sharing dengan teman maupun keluarga, cara spiritual, berserah diri dan berdoa. Memberi informasi tentang sumber komunitas yang bersedia untuk saling memberikan pengalaman dengan saksama. Jadi bisa ikut kelas sharing session untuk bisa saling menguatkan gitu ya. Membantu klien memilih cara yang telah dianjurkan dan latih untuk mencoba. Pantau pelaksanaan cara yang telah dipilih dan dilatih, beri pujian jika klien berhasil melakukannya. Kemudian menganjurkan klien mengikuti TAK. TAK itu apa? Terapi aktivitas kelompok, ya, orientasi realitas, stimulasi dan persepsi. Mendemonstrasikan cara mengatasi berduka dan kehilangan sesuai dengan langkah di atas, memberikan reinforcement positif atas kemampuan pasien dalam menyebutkan cara untuk mengatasi kehilangan dan berduka.
Reinforcement itu artinya feedback gitu ya. Jadi kalau ditanya pasiennya, bagaimana sekarang sudah ketemu siapa saja temannya, misalnya, atau keluarganya, siapa saja yang ditemui gitu ya. Misalnya dia jawab, dia kemarin ketemu teman dekat si A gitu ya, terus curhat tentang perasaan saya. Berarti itu bagus. Jadi berikan reinforcement. Bagus sekali, Bu. Betul. Cari teman untuk bisa berbagi kesedihan atau sekedar cerita. Jadi mengurangi beban. Terminasi menanyakan perasaan klien setelah berlatih mengenal berduka dan kehilangan. Minta klien mencoba kembali cara mengatasi berduka dan kehilangan. Observasi perilaku baik verbal maupun nonverbal selama proses interaksi. Membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya, baik itu topik, tempat, dan waktu. Mempersilahkan klien untuk istirahat dan mengikuti kegiatan lainnya. Kemudian pendokumentasian, mencatat tindakan keperawatan yang telah dilakukan ke dalam catatan perkembangan terintegrasi sesuai standar prosedur operasional yang berlaku. Mendokumentasikan catatan perkembangan terintegrasi harus dilakukan oleh perawat yang telah diberikan penugasan klinik oleh direktur utama. Mencatat latihan mengenal berduka dan kehilangan yang harus dilakukan klien pada papan jadwal kegiatan untuk ditindaklanjuti perawat pada shift berikutnya. Mencatat tindakan keperawatan pada logbook harian, membereskan catatan perkembangan terintegrasi pada status rekam medis pasien. Hal yang harus diperhatikan, mengevaluasi respon serta toleransi klien selama latihan, kemudian mengevaluasi kebutuhan kenyamanan, keamanan pasien, dan staf selama latihan. Selanjutnya adalah perawatan jenazah. Ya. Perawatan jenazah pengertiannya adalah perawat harus melakukannya dengan hormat dan sebaik-baiknya. Rasa hormat ini dapat dijadikan prinsip, dengan kata lain, seseorang telah diperlakukan secara manusiawi dan sama seperti orang lain. Seorang perawat harus memperlakukan tubuh jenazah dengan hormat. Tujuannya untuk membersihkan pasien yang baru meninggal serta memberikan penghormatan terakhir kepada pasien selama dirawat di rumah sakit. Nah, selama perawatan jenazah ini tidak boleh diautopsi. Dalam hal tertentu, autopsi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan rumah sakit serta keluarga yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh petugas otopsi yang memang berkompeten pada hal tersebut. Standar operasional prosedur untuk kegiatan perawatan jenazah yang baru meninggal, melaksanakan perawatan jenazah pasien yang baru meninggal tujuannya membersihkan dan merapikan jenazah, memberi penghormatan terakhir kepada sesama insan, memberi rasa puas kepada keluarga pasien. Kebijakan perawatan jenazah dimulai setelah dokter menyatakan kematian pasien. Jika pasien meninggal karena kekerasan atau dicurigai akibat kriminalitas, perawatan jenazah dilakukan setelah pemeriksaan medis secara lengkap atau autopsi. Persiapannya adalah APD, yaitu skort, handscoon, dan masker, kasa atau verban gulung secukupnya, kapas secukupnya, plastik jenazah atau pembungkus jenazah, hipafik untuk menutup luka, bengkok, gunting, troli, waslap atau handuk kecil, dan baskom. Prosedur tahap prainteraksi melakukan pemeriksaan kondisi pasien, menyiapkan alat, mencuci tangan, perawat memakai alat pelindung diri atau APD. Tahap orientasi, benar pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan kepada keluarga pasien, menanyakan persetujuan kepada keluarga pasien. Jangan ke pasien ya, pasiennya kan udah meninggal. Jadi tidak bisa inform consent gitu ya. Yang C, tahap kerja, menjaga privasi pasien. Posisi pasien adalah supinasi atau anatomi ya. Melepas pakaian pasien dan lepaskan semua alat yang melekat di tubuh pasien.
Tutup mata dapat menggunakan kapas yang secara perlahan ditutupkan pada kelopak mata dan plester jika mata tidak bisa menutup. Kemudian tutup mulut pasien menggunakan kasa untuk mengikat dari bawah rahang ke atas kepala untuk menutup mulut. Bersihkan seluruh tubuh dengan air bersih dan washcloth. Jika ada luka di tubuh pasien, bersihkan, dan jika keluar darah, tekan luka dengan kasa. Tutup telinga dan hidung dengan kapas, luruskan badan, letakkan tangan di atas pusar, dan ikat pergelangan tangan dengan kasa. Luruskan kaki, ikat bagian lutut, pergelangan kaki, dan jempol agar posisi selalu lurus. Kemudian, tutup seluruh tubuh pasien dengan selimut, kain atau kain penutup dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Beri label identifikasi pada jenazah. Kemudian label identifikasi ini, identitas ini diisi dengan nama, umur, jenis kelamin, tanggal, kemudian nomor kamar, sesuai peraturan ikatan label identitas pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki atau plester label pada dada pasien. Jenazah dipindahkan dari ruang perawatan setelah paling lambat 2 jam setelah dinyatakan meninggal. Kemudian terminasi, melepas APD dan cuci tangan, mengevaluasi hasil tindakan, mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Nah, itu materi pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan. Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi saya belum Iya, Mbak Halda. mohon maaf, Bu. Tadi saya belum paham yang terkait tujuan berduka yang nomor 3, Bu, membantu klien dalam membatasi faktor pendukungnya, Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sebelum Bu Santi jawab, mungkin ada teman lain yang mau menjawab, dipersilakan. Keaktifan dalam perkuliahan atau diskusi itu ada nilainya ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin menjawab, nah Bu Santi jawab saja ya. Yang bagian berduka ya Mbak? Nggih, Bu. Yang bagian berduka, poin nomor 3. Yang tujuan. Ya, membantu klien dalam membatasi faktor pendukungnya. Jadi pengertian dalam berduka ini adalah melatih mengenal berduka dan kehilangan, yaitu tindakan mandiri perawat yang dilakukan untuk mengajarkan klien mengenal tentang berduka dan kehilangan, serta cara-cara untuk mengatasinya. Nah, yang pertama membantu klien memahami kehilangan dan berduka yang dialaminya. Ya. Kemudian membantu klien menyebutkan cara untuk mengatasinya. 3, membantu klien dalam membatasi faktor pendukungnya. Nah, kita tahu bahwa faktor dari berduka atau proses dari berduka itu kan ada 5, ya. Ada denial atau penolakan, anger, marah, bargaining, proses tawar-menawar, depression atau kondisi depresi, dan acceptance atau proses menerima. Yang dimaksud dengan membantu klien dalam membatasi faktor pendukungnya, ya, itu adalah pada saat klien ya sedang mengalami proses berduka, ya, bagaimana caranya supaya klien itu tidak menambah tidak menambah keadaan yang memberatkan klien untuk menghadapi masa atau proses dari berduka. Contohnya,
ya. Misalnya, pada saat klien sedang menghadapi proses denial atau penolakan gitu ya. Tidak mungkin ayah saya itu meninggal kayak gitu ya. Nah, tetapi perawat misalnya, perawat itu karena melihat klien itu sedang mengalami proses penolakan, biasanya itu disertai dengan jeritan dan tangisan yang tidak terkontrol. Perawat itu memarahi misalnya dengan tidak sopan, atau keluarga memarahi dengan tidak baik misalnya. Nah, itu dilerai. Ya, perawat itu melerai hal-hal atau membatasi hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti dibiarkan, bayangkan rumah sakit itu seperti apa basic-nya, gitu ya. Menangis pada saat sedang melihat keadaan keluarga itu meninggal, itu kan luar biasa. Dan biasanya itu kan tidak satu orang yang menangis. Biasanya pada saat proses terminal atau proses dying, proses menuju kematian,